Kerjaannya. wabarakatuh. Jadi jawab salamnya sejen karo Pak Lurah. Saya nggak pilih kasih. Lurah karo Ustaz jadi beda-beda. Bilang aneh ya. Kita tak doa kabeh sing jawab salamnya semangat ben pada duwite akeh. Mata kita. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, hutangnya pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du,
Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Segenap para kiai, para ustadz, para habib, kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita ini Allah berikan panjang umur. Amin obu. Doa kiai menang. Duit akeh kabeh. Kita doakan para kiai kita panjang umur, tambah berkah, tambah rezeki, tambah istri. Lapar. Doa amin. Ya Perupuk Selatan nggih. Perupuk Selatan nggih. Masya Allah, wonge apik-apik. Kiai tambah istri amin. Alhamdulillah. Salam takdim juga tidak terlupakan kepada aparatur pemerintah yang luar biasa hari ini lengkap. Bapak yang gagah perkasa dari pagi sudah duduk sebagai tim pertahanan negara. Kita doakan beliau panjang umur, afiat. Bojoloro cocok kayak, cuma terhalang oleh undang-undang Bu, tidak diperbolehkan dua kalau ketahuan. Orang apa juga utusan dari kecamatan Margasari yang hadir di tengah kita, mudah-mudahan barokah dunia dan akhirat. Tidak terlupakan kepala desa yang saya sebut nyentrik, dimana gak nyentrik tahun lalu apa 2 tahun lalu saya diundang ceramah di rest area. Saya sudah dakwah mau 20 tahun berceramah rest area ini ya. Jadi kita doakan Pak Lurahnya mudah-mudahan panjang umur. Saya terharu dan bangga. Kami juga sepakat kalau sudah ada tokoh masyarakat, terlebih lagi orang tua kita di tingkat desa, memproklamirkan persatuan, kerukunan, kayaknya adem. Gih. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, tambah barokah, tambah rezeki, tambah kita orang nyaut ya. Amin ya robbal, amin ya robbal, ya robbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemerintahan desa Perupuk Selatan Ar-Rahim. Syukur kepada Allah, pagi menjelang siang hari ini kita bisa duduk bersama, kumpul bersama, lisan kita zikir bersama, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, lisan berselawat dan bersalam kepada Rasulullah. Perkumpulan kita ini mulia, agung, hingga Nabi bersabda akan perkumpulan kita ini dalam nasihat beliau, la yaq'uduna qauman yadhkuruna Allah illa huffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Yuk kita lihat, saya ketemu sama Bapak Kepala Desa mungkin 3 kali atau 4 kali, yang jelas belum 10 kali. Namun saya senang karena jarang ada pemerintahan desa membuat pengajian maulid.
Mungkin kalau kita lakukan sensus desa yang membuat maulid se-Indonesia, saya nggak tahu jumlah desa se-Indonesia ini ada berapa. 75.000 desa. Saya ini sudah keliling. Saya sudah masuk Indonesia paling pojok sebelah barat, pedalaman Riau saya masuk. Saya sudah pernah menapakkan kaki di Mimika, ujungnya bagian timur Indonesia. Jarang jumpa ada pemerintahan desa buat acara. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Tahun depan tendanya luwih abang. Amin. Jamaahnya akan pasti ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasul berkata tentang perkumpulan kita ini, tidak seorang duduk bersama mengagungkan Allah, berselawat kepada Rasulullah, melainkan Allah turunkan malaikat. Ini memang sekarang yang hadir luar biasa, manusia banyak, tapi malaikat yang hadir lebih banyak. Percaya? 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 Alhamdulillah, karena sudah percaya maka ceramah cukup sampai di sini. Protes. Saya sebelum selesai mondok, Bu, saya punya kiai titip pesan, Reza, nanti kalau kamu terjun ke masyarakat, ceramahi umat sampai percaya. Jadi tugas penceramah itu biar umat percaya. Kalau umat sudah percaya, berarti kan ceramah salah. Billahi taufik. Dia percaya apa derek? Kurang ajar. Cina tak putih, harus nabi orang percaya. Kita percaya bahwasanya malaikat yang hadir banyak, namun kita bertanya, malaikat hadir ke sini untuk apa? Karena kita manusia yang hadir jelas. Kita hadir kan jelas. Ada yang datang niatnya maulidan, ada yang datang niatnya sholawat, ada yang datang niatnya silaturahmi, ada yang datang niatnya thalabul ilmi, ada yang datang bahkan tidak sedikit di antara kita yang hadir niatnya ngalap berkah. Lah kita jelas, lah malaikat kesini mau ngapain? Mudah-mudahan malaikat sing teka duduk malaikat Israel. Ayo gawe rudah. Kita bertanya, Rasul yang jawab. Rasul menjawab dalam nasihat beliau dengan ucapan, nazalat ghasyiyatuhur rahmah. Malaikat hadir di perkumpulan kita ini untuk membagi-bagikan rahmat Allah. Makanya semuanya ini lagi kebagian rahmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya beruntung, saya senang kalau pondok pesantren buat maulid lumrah. Memang dia bidang agama. Kalau majelis talim buat maulid pantas. Masjid musola buat maulid sudah bidangnya. Lah ini pemerintahan desa buat maulid. Sallallahu Nabi Muhammad. Kan maulid undang rahmat. Lah desa, pengurus desa, pemimpin desa minta rahmat dari Allah, insya Allah kerupuk selatan dapat rahmat Allah. Amin ya Rabbal alamin. Masyarakat insya Allah semakin meningkat, kerukunannya semakin tebal. Randa-randami. Mudah-mudahan bojo maning. Amin ya Rabbal. Rahmat Allah turun. Lalu kita berkata lagi, rahmat Allah apa? Ulama menjawab, rahmatullah tatasawwaru ala hawaijin nas. Ini kan sekarang kita mengundang rahmat Allah. Lah rahmat Allah itu apa? Rahmat Allah itu bisa menjelma menjadi kebutuhan manusia. Coba lihat,
Jadi sekarang yang hadir kalau punya kebutuhan, insya Allah gobul, amin. Karena rahmat Allah menjelma menjadi kebutuhan manusia. Nah ini minta maaf, saya mau nanya ini, kalau ngomong-ngomong tentang kebutuhan, saya mau nanya kebutuhan bapak-bapak sama ibu-ibu banyakkan mana? Alhamdulillah ngaku kan. Seperti wong Lombok Selatan, wongnya jujur-jujur. Alhamdulillah. Memang begitu. Bu, Pak. Sampai dipakai tempat aja dulu tapi nih. Ngarep bapak. Terus gua mantep-mantep. Enak ada jawaban. Pak. Saya mau nanya ibu-ibu sama bapak kebutuhannya banyak kan ibu? Memang benar. Kami ini kaum laki-laki bu kebutuhannya sedikit. Ini tata konek kayak bapak nake, Pak. Kayak aja menang tak kena maning sampean. Pak. Halo. Nah oma pecina lagi lah. Si. Jujur kamu. Siji. Itulah kami kaum laki-laki. Pecinya satu. Iya. Betul. Pecinya satu. Wes siji warnanya ireng. Sama. Mau habib, mau kiai, mau tentara, mau pejabat, mau polisi ya siji. Alwadon. Wes siji ya kowe. Sing piye, Peci tahlilan ya kowe. Peci maulidan Ya kowe. Peci jumatan Ya kowe. Peci kondangan Ya kowe. wes kowe warnanya ireng turun tahun ora digubah-gubah. Ireng kudu coklat. Betul apa salah? Betul. Untuk itu kami kaum laki-laki satu peci cukup. Kebutuhan kami sedikit bu. Kan beda sama ibu-ibu. Ya. Saya mau nanya ibu-ibu pasangannya peci apa? Apa? Kerudungnya ibu-ibu ada berapa? Dua. Jujur. Telu. Sana. Lawe. Saya pernah tanya sama istri saya. Saya bilang begini sama istri saya. Ini saya tanya tentang kerudung. Saya bilang begini sama istri saya. Sayang. Bisa dicemburu sampai dia muncul. Cemburu. Kerudungnya perempuan itu umumnya berapa? Dijawab siji. Tapi orang ada siji lemah. Betul apa salah? Betul. La haula wala quwwata illa billah. Itulah perempuan kebutuhannya bang. Kebutuhannya bang. Banyak. Kenapa kebutuhannya banyak? Karena kerudung jamiahan sejen. Ya. Kerudung majlisan. Sejen. Kerudung maulidan. Sejen. Kerudung kondangan. Sejen. Kerudung pasaran. Sejen. Kerudung nge-mall. Sejen. Kerudung ngegosip. Sejen. Apa maning? Ini perempuan. Benar apa salah? Benar. Dan perempuan berkata kerudung yang dipakai hari ini dipakai besok lagi malu. Betul bu? Betul bu? Jadi kalian berkata kami para laki-laki gak ada malunya. Peci ireng telung tahun orang diganti-ganti. Barangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan inilah maka tempat yang baik. Dan isyarat apa ini? Ngelih. Wis ngelih. Itu isyarat apa ini? Saat mandek kayak pilih temen anak ya bergerak. Hah? Oh biar lebih apa? Oh biar pengunjungin adem dibagi di sini sebentar. Cocok wes, cocok. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya pantas di mana saja. Mungkin kalau ratusan majelis yang sudah kita lihat belum tentu laki-laki menang satu. Ini sekarang perempuannya akhirnya nemen.
Allah, 3 petak perempuan kabeh, kelangannya setuju. Makanya pantas Rasul berkata, ibumu, bapakmu gitu kalau nasihatin. Ibu berapa? Ibu berapa? 3. Bapak? 1. Ibu? 3. Ibu? Bapak? 1. Ini benar salah ngitung nih. Hah? Maka pantas kalau perempuan di mana tempat paling banyak hajat jamiahan, maulidan, majlisan. Kenapa? Karena hajatnya paling banyak. Mudah-mudahan hajat kita gubul semuanya. Amin ya robbal. Enggak sampai situ. Rasul melanjutkan, selain ghasyiyatuhumur rahmah, perkumpulan semacam ini juga Rasul berkata, wa nadzalat alaihimus sakinah, dan orang yang hadir di perkumpulan semacam ini Allah turunkan ketenangan. Bu, orang kurang romantis deh, terus panas deh hawanya. Beli. Tapi Bu ya, kalau Habib Reza panggil jangan jawab dalam deh, jawabnya iya Habib. Ya, Bu. Ya Allah, tapi dulu kayak Bu. Ya Allah. Bentar tok lu raih aja Bu. Pak. Aja namanya kok sampean. Wah, aku bisa jenggote. Iya, ini ngono ya. Perkara ajalnya apa sampean? Sallallahu Nabi Muhammad. Bahkan acara semacam ini Allah turunkan ketenangan. Betul. Coba lihat ini matahari yang sudah terik. Modal kita hanya tenda, ratusan mungkin tembus ribuan orang ini duduk tenang. Alhamdulillah. Saya mau nanya sama yang hadir ini, duduk tenang di sini sudah makan apa belum? Belum. Coba jawab yang keras. Kebetulan Pak Lurahnya ya, anak Arab ya. Wes makan apa dereng? Sama. Tak ulangan nih guys, semangat. Sudah makan apa belum? Belum. Sama. Sengaja tak ulang-ulang, Pak Lurahnya krungu. Berarti mangan tak tuh sisa. Lek orang usah dikunyah maning. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Turunkan ketenangan, padahal kita lagi lapar bisa tenang. Alhamdulillah. Ini yang hadir punya hutang apa tidak? Oke. Sama. Tapi kan kita tenang. Alhamdulillah. Karena memang Allah turunkan ketenangan. Bahkan ulama berkata, man alaihi sakinah inda majlisin dzikri fa alaihi sakinah indallahi yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang duduk tenang di perkumpulan zikir, di perkumpulan ilmu, di majelis semacam ini dia duduk tenang, itu sebuah tanda orang-orang yang bakal tenang nanti di akhirat di sisi Allah. Kalau bahasa tempatnya calon-calon penduduk surga. Karena memang hadis Nabi begitu. Ghanimatu majlis dzikri al-jannah. Ganjaran, balasan, gaji bagi orang yang betah duduk di majelis zikir adalah surga. Pengen masuk surga? Jopok terus. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Kapan? Aku ini pengen kuburan. Aku ini kapan menenggak? Terus lumrah. Saya juga maklumi. Kalau ditanya pengen tak pengen, ditanya kapan yang bingung ya. Jawab esok, kok Israel krungu. Ayo maklum kenapa kita diam, karena memang untuk masuk surga harus kan udah ada rumusannya. Babun min abwabil jannah al-maut. Pintu di antara pintu surga itu adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul.
Semua yang bernyawa pasti mati. Orang kaya sing semangat terus ditolak. Orang kaya orang miskin nasihat. Orang kaya mati, orang miskin nasihat. Hidup gak usah sombong-sombong, mati kah? Ape. Benar apa salah? Anak muda mati, orang tua mati, kurang ajar. Mau sepulang panggung akan ngomong ke pulang. Nanti panggil Pak Lurah. Pak Lurah sebut. Lama nih Pak Lurah, Pak Tentara. Lanjut mana nih kompak Ustadz Kiai ne Habibe wah rudung irang ke raine ngomong tentara Pak Lurah Ustadz karo Kiai suaranya cuilan. Pak Lurah tentara Ustadz mati, Kiai ini mati, Habibie mati. Sembarang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Amin ya robbal, amin ya robbal, ya robbal alamin. Hadirin dan hadirat kaum muslimin jamaah Majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, pemerintahan desa Perupuk Selatan, rahimakumullah. Saya tidak tahu apa Pak Lurah tahu sejarah kok sambutannya kedamaian kerukunan. Kalau bahasa yang lebih gampang persatuan. Gitu. Ini kan Maulid Nabi gitu. Saya buka sedikit sejarah. Ini nyambung. Saya mau ceramah tema melanjutkan temanya Pak Lurah. Jadi biar kelihatan antara ulama dan umarok sejalan. Nah, coba lihat. Rasulullah SAW itu mulai hijrah bulan Muharram. Bulan Muharram. Tibanya itu berangkat dari Mekah. Tibanya di kota Madinah bulan Rabiul Awal. Bulan apa? Rabiul Awal. Ketika Rasulullah tiba, yaitu di bulan kelahiran beliau, bulan Rabiul Awal di kota Madinah, yang pertama kali Rasulullah lakukan adalah persatuan, kerukunan, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar, mempersaudarakan antara kaum pendatang yaitu penduduk Mekah dan kaum setempat yaitu penduduk Madinah. Ini kalau lagi ngetren bahasa sekarang, pendatang migran, penduduk setempat pribumi. Ini walaupun masih kontra pemahaman di dalam menentukan ini kalimat, namun Rasulullah tahu ini kalau kaum pendatang dan kaum setempat tidak disatukan, tidak dirukunkan, tidak disaudarakan, sulit Islam mau dibangun dengan baik, sulit Islam mau menyebar dengan bagus, sulit tatanan pemerintahan Islam bisa bertahan. Maka yang Rasulullah lakukan adalah mempersatukan, mempersaudarakan, merukunkan antara kaum muhajirin dan kaum Masya Allah. Jadi sambutan Pak Lurah ini sejalan dengan sejarah. Amin. Amin. Ya Robbal. Itu yang kita harapkan. Bu, kelainan. Ngamuk kayak Habibie deh. Aja kelainan oh Bu. Bu. Ya. Pak Tentara karo Pak Lurah semangat. Memang benar kata tadi ketua panitia, ini ibu-ibu yang hadir ayu-ayu semuanya. Alhamdulillah. Ibu ya ayu ya. Orang ayu tak lama.
ini tepat. Kita butuh memang mulailah dari lingkup yang sederhana tingkat desa. Ayo, sampai tadi Pak Lurahnya nyebut di Krupuk Selatan ada Nahdlatul Ulama, alhamdulillah. Ada Muhammadiyah, alhamdulillah. Ada Naat, alhamdulillah. Ada LDI, alhamdulillah. Rukun. Asik. Saya terlambat. Ait mau dong. Lah kasih panas. Jadi nawar. Minta maaf Bu, ini semua hanyalah aksesoris panggung deh. Ana meja lah meja ya ceramah maning ya. Kita balik lagi. Balik kembali, alhamdulillah. Mulailah dari tingkat yang paling sederhana dulu, tingkat desa. Masya Allah, bangga kita kalau motivasi paling utama. Jadi beliau berkata, saya kunci itu kalimatnya. Paling utama itu apa? Kerukunan, persatuan penting. Mulai dari tingkat yang paling bawah, rumah tangga, naik lagi RT, naik lagi RW, naik lagi desa. Penting untuk disatukan. Amin. Ya Robbal. Kenapa rawan pertikaian, pertengkaran, perpecahan, perselisihan, putusnya persatuan rawan? Coba kita lihat hadis Nabi. Rasul berkata, Ghadir rahim la yadkhulul jannal ghadir. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan persatuan. Masya Allah. Orang yang memutuskan persatuan gak bakal masuk surga. Fatwa Nabi. Ada ucapan, oh dia alim, biar alim. Hafal Quran gak bermanfaat. Rawan ini. Bahkan ada hadis yang lebih mengkhawatirkan. Rasul mengatakan, Ghadir rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Hah? Malam mabur rame. Balon mabur. Ceramah mandek gara-gara. Mau Krupuk Selatan kok dene nemen kaya ngene. Balik maning. Rasul mengatakan orang yang memutuskan persatuan, orang yang menjadi biang perpecahan, mal'un, terlaknat, walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun matinya di dalam Ka'bah. Kenapa sih ngomong? Rasul berkata mati dalam Ka'bah tak berguna. Ka'bah itu mukjizat besar, keramatnya agung, istimewa. Setiap bulan jutaan orang berangkat ke Mekah hanya untuk memandang mulianya Ka'bah. Dengan kehebatan Ka'bah, fungsinya Ka'bah, manfaatnya Ka'bah tidak berguna, tidak bermanfaat bagi seseorang yang memecahkan persatuan, bagi seseorang yang merusak kedamaian, bagi seseorang yang merongrong kerukunan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita bersatu. Amin. Ya Rabbal. Bahkan di hadis yang lain, kayak penting hadis lain, Rasul berkata, Inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Rasul berkata, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum kalau di dalam kaum tersebut terdapat pemecah belah. Rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum kalau di dalam kaum tersebut terdapat perusak persatuan yang merongrong kerukunan. Gak bakal turun.
Makanya Purpuk Selatan kalau pengen dapat rahmat Allah rukun, amin. Bersatu, amin. Damai, amin. Ya Robbal, ya Robbal. Mulai dari tingkat desa nanti naik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi dan negara yang kita cintai ini. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Ya Robbal. Lalu muncul pertanyaan, Habib, kami takut terpecah. Habib, kami takut terputus persatuannya. Habib, kami takut silaturahmi rusak. Amalannya apa, Habib? Apa yang harus kami lakukan? Bukan saya yang jawab, para guru-guru pendahulu kita, kiai-kiai kuno sudah ngasihkan solusi. Yuk kita tarik. Kalau kita mau jaga persatuan, kalau kita mau jaga persaudaraan, kalau kita mau jaga kerukunan, ayo kita amalkan. Cuma saya hanya melanjutkan aja Pak Lurah ini. Kebetulan memang tepat. Rabiul Awal itu bulan persaudaraan, bulan persatuan dan bulan kerukunan. Yuk. Pertama, kalau mau kerukunannya kuat, persatuannya kuat, tentram damai, ulama berkata la taghdab bi amrin mubham. Jangan marah dengan perkara yang gak jelas. Kalian maning bubar temenanan kayak bilahi taufik kayak. Oh iya, ada yang panas dekat temenanan. Susul lah kan. Ini HP apa jadi ngasih jantung mintanya empedu. Hadirin, ulama berkata, ayo kita tarik. Ini sebelum tingkat desa, kita tarik tingkat yang paling bawah. Apa itu? Rumah tangga. Bu, rumah tangga, Bu. Rumah tangga kalau mau adem, ini kan tetap persatuan judulnya. Cuman saya ambil contoh yang paling bawah, ya rumah tangga ya. Kan di atas rumah tangga RT sudah. Desa tuh turun maning. Tingkat paling bawah rumah tangga. Contoh dari gambaran persatuan kerukunan. Ulama mengatakan la taghdab bi amri mubham. Kalau persatuan di rumah tangga mau kuat, persatuan di RT mau kuat, persatuan di RW, desa dan seterusnya mau kuat, la taghdab bi amri mubham. Jangan marah dengan perkara yang gak jelas. Perkara gak jelas gak usah marah. Saya ini baru menikahkan putri saya belum sebulan, 3 minggu yang lalu. Cuman karena putri saya belum sampai 19 tahun, ya jelas oh ya, Habib apa ya, ngaku harus sidang ke PA, ke Pengadilan Agama. Waktu sidang yang ngantar saya bilang, Habib ini segini banyaknya, terus kayak orko PA akan menwong. Dari segini banyaknya Habib yang meminta pengajuan dispensasi pernikahan cuman Habib kesini aja deh, pengajuan putus nikah. La haula wala quwwata illa billah. Saya tanya problemnya apa, macam-macam. Saya bilang yang paling aneh apa, WhatsApp, SMS. Ada seorang suami dapat SMS dari seorang wanita, istrinya ngamuk, jebule nagih, jebule cuman karena perempuan yang WA istrinya marah. Hati-hati, kalau belum jelas jangan gampang marah, Bu. Nah kalau sudah jelas saya. Ini saya mau nanya ini. Saya mau nanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong dijawab yang keras. Dalam rumah tangga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasanya nggak jelas siapa? Ibu. Berantakan. Terus bersit. Tanam disit. Pak. Halo. Di rumah yang nggak jelas bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu. Sekarang kira ibu-ibu. Bu.
Ya, Habib. Di rumah yang nggak jelas bapak-bapak apa ibu-ibu? Betul bolos dong temenan. Minta maaf Pak, minta maaf. Ini zaman ini kan zaman penelitian. Ya saya juga telah melakukan penelitian. Saya melakukan pengkajian. Saya minta maaf Pak, ini saya bukan bela ibu-ibu. Cuman setelah saya melakukan pengkajian dan penelitian, ternyata memang benar Pak, yang nggak jelas itu ibu-ibu. Ya betul apa salah? Betul. Salah. Dia waktu orang percaya. Ya wes tak buka ke penelitian. Saya mau nanya ini sama ibu-ibu Perumuk Selatan. Tolong jawab dengan keras. Bu. Senengan. Ibu-ibu Perumuk Selatan kalau ada anjing ngapain? Ya benar. Ibu-ibu Perumuk Selatan kalau ada anjing lah lari. Lah sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau balapan lari sama anjing menang siapa? Menang ibu-ibu apa anjing? Terus larinya buat apa? Ini orang jelas sampean. Benar apa salah? Benar. Itulah ibu-ibu, kalau ada anjing larilah balapan lari kalah. Terus larinya buat apa? Orang jelas. Ya tetap memikir bapaknya. Dalam. Kalau ada anjing ngapain? Wah, untung tahu sisa. Malas. Kenapa? Karena tahu kalau balapan lari kalah. Tapi yang nggak jelas ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Saya orang. Saya. Orang. Barangkan ke orang Madon. Kita tambah maning deh. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu di sini pengen punya suami jujur. Pengen punya suami jujur. Sekarang saya tanya, memang ibu-ibu di sini sudah siap mendengarkan kejujuran suami? Wah, mana ya? Orang jelas sampean. Perempuan pengen punya suami jujur, tapi belum siap mendengarkan kejujuran suami, kan orang jelas. Betul apa salah? Betul. Jadi yang nggak jelas ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu. Masih orang percaya. Bisa tambah maning ya? Bersisah ya. Kan kemarin bulan Syawal kan Lebaran oh ya. Ya. Idul Fitri. Betul. Ya, mau istri Habib, mau istri tentara, istri Pak Lurah, istri Kiai ya sama ya. Ya. Pastikan kita belikan baju lebah. Saya juga begitu. Saya berangkat ke mall. Mall ya. Langganan sampean no. Berangkat ke mall. Saya bilang saya monggo dipilih bajunya buat baju lebaran. Pilih istri saya. Setelah pilih baju majuin ke saya, baju warna merah. Nanya sama saya, Habib cocok nggak saya pakai baju warna merah? Nah, saya jawab tujuan menyenangkan istri. Saya bilang cocok. Tujuan saya menyenangkan Istri. ya, kita orang laki-laki mana paham. Tujuannya niat baik, cocok. Istri saya langsung jawab, tuh kan Habib nggak perhatian. Saya ngomong toh. Kita nggak paham. Akhirnya bilang nggak cocok, kurang perhatian katanya. Ya sudah, pilih sukanya. Begitu bayar ke kasir, yang dibayar warna hijau. Emang makin perempuan kayak gitu, betul apa salah? Betul. Nggak jelas perempuan. Ini contoh maning, ya us telu kayak papa sisan. Kalian sing akeh. Kita kaum laki-laki kalau berangkat ke pasar tujuannya beli beras, yang dibeli Berat. beras. Betul apa salah? Betul. Nah, perempuan berangkat ke pasar tujuannya beli beras, yang dibeli beras, kangkung, ayam, daster. Betul apa salah? Betul. Yang nggak jelas bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Nah, hampir ngaku saya kira alhamdulillah. Tunggu papa bisik contohnya. Yang nggak jelas itu ibu-ibu. Jadi saya bilang tolong sama ibu-ibu jangan suka marah. Jangan suka marah. Karena memang minta maaf. Yang suka marah-marah di rumah ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu. Yang suka marah di rumah itu ibu-ibu, minta maaf. Bapak-bapak mah nggak suka marah-marah, sukanya ngamuk-ngamuk. Nggak masalah.
Maka kalau mau menjaga persatuan, jangan marah dengan perkara yang gak jelas. Kalau perkara gak jelas gak usah mah. Makanya Rasul bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Surga itu tempat orang rukun. Surga itu tempat orang bersatu. Jadi kalau di rumah nggak gampang marah, insya Allah bersatu. Itu tingkat rumah tangga naik ke tingkat desa begitu. Jangan gampang marah. Jangan gampang marah. Kita bersama warga desa jangan gampang marah. Kadang-kadang ada tetangga lewat lupa nggak salam, lupa nggak negur. Jangan marah. Jangan gampang marah. Tuh catat poin pertama. Ini poin yang kedua. Poin kedua kata para ulama, la takabur. Jangan sombong. Kalau bahasa sekarang dikatakan tidak usah menonjolkan diri. Nggak usah. Tidak usah menonjolkan diri. Tetaplah pada posisinya masing-masing. Kalau tingkat rumah tangga, suami penting, istri ya penting. Suami jangan sombong dengan jabatan suaminya, istri jangan sombong dengan jabatan istrinya. Mereka berdua penting. Naik tingkat desa, Pak Lurah penting, masyarakat penting, rakyat, tentara, polisi, ustadz penting semuanya. Nggak usah ada yang sombong, tetaplah pada posisinya masing-masing. Coba kalau kasih contoh, ada orang menonjolkan diri, nggak pantas, karena semuanya coba lihat ini filsafat rumah. Kita ambil filsafat rumah. Semua ruangan yang berada dalam rumah kan penting. Semua ruangan yang berada dalam rumah penting. Ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, WC dalam kamar mandi penting. Subhanallah, WC baik penting. WC baik penting. Tapi kan ada syaratnya, selama pada posisinya masing, selama tidak menonjolkan. Coba kalau WC sombong, saya nggak mau di kamar mandi, saya maunya di ruang tamu. Siapa kakak siapa? Oh my God. Maka tetaplah pada posisinya masing-masing. Ini jasad kita. Ini kan jasad kita mengajarkan kita. Di jasad kita ini ada satu organ tubuh pentingnya luar biasa. Karenanya persatuan antara ruh dan jasad terdalil. Karenanya kerukunan antara ruh dan jasad tersambung. Namanya jantung. Namanya jantung. Ini jantung. Jantung ini pentingnya luar biasa. Tapi minta maaf, nggak menunjukkan diri. Jantung tersembunyi paling dalam, ditutupi oleh daging, dipikir oleh tulang belulang, tertutup lagi oleh kulit paling dalam, tapi paling penting. Minta maaf, jantung itu penting selama pada posisinya. Tapi kalau jantung sudah sombong, jantung menonjolkan diri, nggak mau di dalam, maunya di jidat, ya tahlilan dong. Maka motivasi hidup semua penting, tetaplah pada posisinya masing-masing. Kapan meronjolkan diri, kapan sombong, pasti persatuan rusak. Apapun status sosialnya, mau dia Habib sombong, rusak kerukunan. Mau kiai sombong, rusak kerukunan. Mau lurah sombong, rusak persatuan. Mau rakyat sombong, rusak persaudaraan. Maka tetaplah pada posisinya masing-masing. Paham? Nah, yang paham boleh pulang duluan. Sindurung jagung tak lanjut mantung ke. Paham apa orang? Makanya jangan tidak usah menonjolkan di, tetaplah pada posisinya masing-masing. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu, ini contoh ringan rumah tangga. Kalau
kalau ada suami sombong, menonjolkan diri, bilang begini sama istrinya, mama, ngomong kerupuk mama. Contoh, kita contoh. Mama jangan kira ya, jadi suami gampang. Jadi suami berat, mah. Cari nafkah, berangkat pagi, pulang sore, banting tulang, peras keringat. Wah, apa tulang dibanting nanti? Saya mau nanya sama ibu-ibu di sini, kalau ada suaminya sombong menonjolkan diri semacam itu, enak apa enak? Enak apa enak? Pak, mau kenapa? Gantian. Kenapa menonjolkan diri? Tetaplah pada posisinya masing-masing. Ya sudah, suami tugasnya berangkat bekerja, istri di rumah ya rapi-rapi, bersih-bersih, J. Sebenarnya sih ini saya kasih bocoran, Bu ya. Ini bocoran. Jangan ngomong-ngomong ya. Ini cukup dengan tok yang tahu. Ini bocoran. Jujur ya, ini hukum syariat. Kan sebenarnya yang mencuci baju itu bukan tugas istri, bukan tugas suami. Yang masak itu sebenarnya bukan tugas istri, tugas suami. Yang ngepel suami, itu hukum syariat begitu. Tugas istri mah cuma satu, taat, patuh. Tugas istri cuma taat. Jadi yang masak, yang nyuci, yang beres-beres, yang nyetrika itu tugasnya suami. Tugas istri cuma taat. Nah, kalau suami nyuruh nyapu ya nyapu, Bu. Taat, ya. Kalau suami nyuruh nyuci taat, ya. Suami suruh masak, taat. Kan cuma satu, taat. Kayak rahasia aja ngomong-ngomong, deh. Tak lanjut mana ya? Terakhir, wes, ayo sekali temenanan kita. Terakhir, kerukunan, persatuan, termasuk rumah tangga itu bisa diraih. Minta maaf, saya kasih contoh. Persatuan itu ibadah yang gak singkat. Kerukunan itu bukan ibadah yang singkat, itu ibadah yang panjang. Sholat tadi 5 menit perakat, puasa saulan tok, haji sapisan seumur hidup, itu ibadah singkat semuanya. Lah menjaga persatuan, menjaga kerukunan itu ibadah yang lama. Kalau kita ambil contoh rumah tangga itu ibadah yang lama. Dari seorang suami mengatakan gobiltu dalam rumah tangga, kalau persatuan dari seorang laki-laki balik, dari seorang perempuan balik, sudah wajib untuk menjaga persatuan. Lah sekarang ibadah yang panjang modalnya apa? Minta maaf, tubuh kita lemah, jasad apalagi lemah. Kita ambil contoh laki-laki, kalau menjaga persatuan, kerukunan baik dalam rumah tangga atau tingkat yang lainnya, modalnya jasad. Kan laki-laki itu modalnya jasad ya, kekuatan loh ya. Lah kekuatan laki-laki bertahan berapa lama? Ya usia 20 sampai 30 menuju tingkat kekuatan puncak. 30 menuju 40 ya masih kuat. 40 menuju 50 sudah berkurang kekuatannya. 50 menuju 60 tinggal sedikit kekuatannya. 60 menuju 70 minta maaf kekuatannya tinggal ampas. Betul apa salah? Maka nggak bisa diandalkan. Kalau persatuan dan kesatuan yang diandalkan nggak bisa. Makanya kita punya peraturan negara, ada masa pensiun usia 58, usia 58 pensiun. Nih Pak Tentara gagah nemen ya, ke pertahanan negara di tangan beliau, tugasnya sampai usia 58. Kalau sudah 58 pensiun Pak. Kenapa? Ganti yang kuat lagi, dia pertahanan dijaga. Betul Pak? Betul. Berapa ya? Betul, karena nggak bisa diandalkan tenaga kita. Sama kayak perempuan. Lah perempuan kalau bahas jasad yang diandalkan apa? Kecantikan.
Masya Allah. Kulitnya halus asal kalah. Kalau masih gak, Masya Allah bodinya kita Spanyol lewat. Kalau masih gak, begitu nikah punya anak satu, punya anak dua, Pengalaman. punya anak tiga, Yes. punya anak empat. Minta maaf, order pada copot. Gak bisa itu kecantikan dijadikan andalan untuk menjaga persatuan, kesatuan. Gak bisa Bu, gak bisa. Mau menjaga persatuan, kerukunan, kebahagiaan, baik dari tingkat yang paling bawah rumah tangga sampai tingkat yang paling tinggi negara. Modal yang dipakai bukan jasad tapi qalbi, hati. Hati. Loh bisanya hati, Bib? Karena hati itu sifatnya lembut halus. Yang bisa menjaga kerukunan, persatuan, persaudaraan itu kelembutan dan kehalusan. Minta maaf, kekasaran, kekerasan gak bakal bisa. Lihat, kapan segala sesuatu diselesaikan dengan kekerasan, putus. Kapan segala sesuatu diselesaikan dengan kekasaran, putus. Waktu saya di PA itu paling banyak kasus putus pernikahan karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, putus. Yang bisa menjaga itu ya hati, kelembutan dan kehalusan. Ini loh, tiap nih apa tembok nih, kokoh, hujan, angin, panas tetap tegak. Beton ini, ayo kita ambil filsafat beton. Ini kan beton di dalamnya unsurnya ada besi keras, ada semen keras, ada pasir yang keras yang kasar, ada batu yang keras yang kasar, digabung jadi satu. Semen, besi, pasir, batu digabung jadi satu. Jadi beton apa tidak? Jadi beton apa tidak? Tidak. Kepimen ilmu pertukangan nggak bisa menjadi beton, nggak bakal bisa bersatu. Kenapa? Karena keras kasar, keras kasar, belum ada yang lembut yang halus. Namanya apa? Semen. Malah orang mana? Totok ini. Semen. Air. Namanya air. Toh apa nih? Air. Ya wes, totok air. Air. Kenapa air? Karena air lembut, halus. Minta maaf, semen ya, nyawa semen. Itu semen di toko bangunan berbulan-bulan nggak jadi beton. Betul apa salah? Karena nggak kena air, karena nggak kena. Jadi yang lembut, yang halus, yang menyatukan. Benar apa salah? Makanya ini yang hadir kalau pengen rumput selatan mau bersatu, maka jadilah makhluk halus. Durung selesai kan? Durung selesai. Maksud saya makhluk halus dalam tutur kata. Lemah lembut, Masya Allah. Jadi istri-istri yang lembut, Bu. Jadi istri yang lembut, yang solehah, nurut. Wes aja men-anger. Ya, coba sekarang contoh suami pulang dari pekerjaan panas, yang bertani sawah luar biasa. Begitu pulang ke rumah, Assalamualaikum. Yang jawab istrinya, Waalaikumsalam Papa. Alah Papa. Papa capek, mau dimasakin air panas buat mandi. Ya Allah, remuk Bu hati suami. Mau dibikinkan wedang. Ya Allah, remuk hati suami. Kenapa lembut? Kita ambil contoh nih, contoh rumah tangga Rasulullah. Lihat. Apa maning balon maning ya. Allah Akbar. Ceramah digabung balon. Ajokan dia. Balon. Anjok balon. Iya weh. Air. Terus lewat tuh. Anjing Ros. Rumah tangga Rasulullah. Iya kayak rumah tangga Rasulullah.
Kita ambil contoh rumah tangga Rasulullah. Rasulullah itu setiap habis sholat isya pulang. Ini habis sholat isya nggak langsung pulang Rasulullah, karena banyak sahabat yang bertanya hukum syariat. Pulang agak malam. Begitu pulang agak malam, Rasulullah sampai di rumahnya, ketok pintu. Assalamualaikum. Mereka dijawab ya, cerita salam. Dijawab, salam, cerita rohang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam cerita riwayat nggak ada salam, nggak ada jawaban. Rasulullah ketok pintu. Assalamualaikum. Ngajak cerita kayak rohang, kata jawaban ceritanya. Riwayatnya bubar ayo. Lah nggak jawaban. Rasulullah ketok yang kedua kali, mana? Assalamualaikum. Kita latah kayak kata. Nggak ada jawaban. Ketuk 3 kali. Usah jawab. Kayak cerita aja baru riwayat. Assalamualaikum. Siapa sih? Anda tak bojoh saya. Lah nggak jawaban. 3 kali Rasulullah ketuk pintu nggak dibuka sama istri beliau yaitu Ibunda Aisyah. Rasulullah bawa ridanya dikelam depan pintu tidur. Subhanallah, kenapa? Karena Rasulullah tidak mau ketuk yang keempat kali, takut mengganggu istirahat istrinya. Masya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Enggak tahunya Ibunda Aisyah itu tidur di belakang pintu. Kenapa? Nunggu suaminya nggak pulang-pulang. Masya Allah. Ini kalau dibuat sinetron romantis enak mono ya. Begitu mendekati azan subuh sebelum Bilal berkumandang, istri Rasulullah bangun lihat suaminya utusan Allah depan pintu. Tiba-tiba segera buka pintu. Pintu dibuka, Rasulullah kaget bangun. Rasulullah yang pertama kali mengucapkan perucapan kalimat Sami'ni ya Humairah. Begitu pintu dibuka, yang pertama kali mengucap Rasulullah berkata, maafkan aku wahai istriku tercinta, mengganggu waktu istirahatmu. Masya Allah. Lembut apa lembut? Halus apa halus? Halus. Makanya pantas rumah tangganya rukun, rumah tangganya bersatu. Ini bojone sampean kayak kowe. Kamu jujur nang sampean. Sini men bojo sampean. Ketok pintu. Assalamualaikum. Lah kan jawaban mundak suaranya. Assalamualaikum. Lah kan jawaban goblok sisan. Wah. Lah kowe. Iya. Bener. Lah kowe ngarang bener. Ngalamin. Jadi nemen kayak Saudara Nabi Muhammad. Maka persatuan dan kerukunan itu terjaga dengan kelembutan dan kehalusan. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Ayo kita jaga, ayo kita dukung. Mari kita rayakan Maulid Nabi dengan mengikuti sunnah Nabi, menjaga persatuan, menjaga keruh dengan segala macam tingkatnya. Tingkat yang paling bawah rumah tangga, ayo istri jadi istri yang jangan gampang marah, suami jangan jadi suami yang gampang marah, istri jadi istri yang jangan sombong, suami jangan jadi suami yang sombong, istri jadi istri yang lemah lembut. Soalnya minta maaf, banyakkan istri di rumah, Masya Allah. Soalnya mah ampun-ampunan, ini minta maaf nih Bu, ini jujur-jujuran. Ini nurut agak gaul ya, pikir rapi. Kayak pemahamin tentara. Kayak tentara bintang siji di luar rumah, masuk rumah bojone bintang 3. Padahal bayang aduh kok kayak gue. Apa gegenan panggung balik rumah. Bintang 7. Minta maaf, saya minta maaf, tolong para wanita lemah lembut. Lemah lembut. Kodratnya wanita itu lemah lembut, patuh kepada suami, menjadi istri yang soleh. Amin ya Robbal.
Amin ya robbal. Mari kita dukung dan kita restui perayaan Maulid tahun ini dengan menjaga kerukunan kita, persatuan kita sebagaimana dikehendaki oleh Bapak Kepala Desa, dan kita doakan mudah-mudahan tahun depan istiqomah sampai selama-lamanya. Amin ya robbal. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya adalah acara penutup doa yang akan dipimpin oleh Kiai Polibin Mudah-mudahan Bismillah. Rabbana Allah minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana rabbana batik wa la ilaha Bismillah.